Bab 2686. Ayah dan anak. Melihat pria berbaju biru, Mileye tertegun. Dia tidak menyangka ayahnya akan datang, tapi bukan tubuh utama yang datang ke sini. Jelas, tubuh utama ayahnya sangat jauh dari sini. Tentu saja, meski begitu, dia sedikit terkejut. Pria berbaju biru memandangi Mileye dan sedikit tersenyum. Sepertinya agak menyedihkan. Mileye menyeringai, darah perlahan meluap. Untungnya, masih belum mati. Pria berbaju biru tersenyum. Jangan marah, ayah jauh lebih buruk darimu saat itu. Mileye segera bertanya, jadi, kamu ingin putramu lebih buruk darimu, begitu? Pria berbaju biru terdiam. Mileye bertanya lagi, tentu saja, aku juga tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, ini adalah masalah yang kubuat sendiri. Aku harus menyelesaikannya sendiri, aku bisa mengerti. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu ini, ayah tahu, kamu marah, tapi kamu harus mengerti ayah. Aku. Mileye tiba-tiba menyela pria berbaju biru. Bisakah kita lebih tulus dan tidak saling menipu? Ekspresi pria berbaju biru membeku, dan dia pun menelan kembali apa yang akan dia katakan. Pada saat ini, kakak seperguruan pertama Zael Xuan tiba-tiba berkata dengan dingin, apakah obrolan kalian sudah selesai? Pria berbaju biru menoleh ke kakak seperguruan pertama. Apakah kamu punya masalah? Kakak seperguruan pertama itu menatap pria berbaju biru dengan dingin. Ya, ses. Sebuah pedang tiba-tiba menembus alis kakak seperguruan pertama. Boom. Dalam sekejap, kakak seperguruan pertama langsung terpaku di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang di lapangan langsung membatu. Pria berbaju biru menatap kakak seperguruan pertama yang bingung. Ada lagi. Kakak seperguruan pertama hanya ingin berbicara, tetapi saat berikutnya, dia sudah menghilang tanpa jejak. Lenyap begitu saja. Pria berbaju biru sedikit mengernyit. Lemah sekali. Aku bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatanku dan kamu sudah mati. Itu saja. Mileye. Di samping, Zael Xuan memandang pria berbaju biru dengan ngeri. Lalu dengan gemetar berkata, siapa kamu? Pria berbaju biru menunjuk Mileye dan tersenyum berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Aku ayahnya. Mileye terdiam. Wajah Zael Xuan pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan kepada seorang alam dewa kuno agung. Ini di luar nalar. Adegan ini telah membalikkan pemahaman Zael Xuan, karena menurutnya, itu tidak mungkin. Namun, kenyataannya seperti ini benar-benar gila. Di sisi lain, Genosu dan kedua kakak seperguruan Zael Xuan juga berhenti. Pada saat ini, keduanya terlihat ngeri. Pembunuhan instan alam dewa kuno agung. Ini tidak normal. Tentu saja, Genosu sangat senang setelah kaget. Dia sedikit panik di awal, terutama ketika dia melihat kakak seperguruan pertama Zael Xuan datang. Dia hampir mati karena panik. Dia hampir putus asa. Namun, dia tidak menyangka ayah Mileye akan datang. Apalagi, ini sangat menakutkan. Ini adalah pembalikan situasi. Genosu tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Saat ini, pria berbaju biru melihat ke arah Genosu, dan saat melihat, Genosu tiba-tiba kehilangan akal, dan langsung berkata, Tuan Muda Ye. Mileye segera berkata, dia bersamaku. Mendengar ini, pria berbaju biru sedikit terkejut, lalu tersenyum. Maaf, kamu tidak terlihat seperti orang baik, aku hampir membunuhmu. Genosu. Pria berbaju biru menoleh untuk melihat Mileye dengan sedikit tak berdaya. Lihat, tubuh bayanganku datang ke sini melewati star teritori yang tak terhitung jumlahnya.
hanya untuk membunuh beberapa semut. Mileye tiba-tiba bertanya, lalu pernahkah kamu berpikir, apakah mereka semut bagiku? Pria berbaju biru terdiam, dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Mileye berkata lagi, kamu mungkin tidak pernah memikirkannya. Menara kecil memberitahu aku sebelumnya bahwa kamu dulunya ekstrim, dengan kepribadian yang ekstrim dan sangat mementingkan martabat lelaki. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Menara kecil benar sekali. Menara kecil. Pria berbaju biru sedikit mengernyit. Dia yang bilang, menara kecil. Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berhenti berbicara, dengan ekspresi muram dan sengsara di wajahnya. Pria berbaju biru ragu-ragu, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Pada saat ini, kakak seperguruan kedua Zael Xuan tiba-tiba berkata dengan gemetar, kalian. Pria berbaju biru tiba-tiba berbalik dan langsung menebas. Boom! Kakak seperguruan kedua menghilang di tempat. Benar-benar menghilang. Zael Xuan. Ekspresi Genusu juga membeku saat ini, dan dia juga gemetar, mengapa ayah tuan muda Ye ini tidak terlihat seperti orang baik. Pria berbaju biru berkata tanpa ekspresi, kami ayah dan anak sedang berbicara, mengapa kamu menyela? Kakak seperguruan kedua yang telah meninggal. Pria berbaju biru menatap Mileye, dan dia pun menghela nafas. Aku berhutang padamu, aku harus mengakuinya, tapi coba kamu pikir, Destiny sangat menyayangimu, dan ibumu juga mencintaimu. Kalau aku menyayangimu juga, apakah menurutmu ini benar-benar hal yang baik untukmu? Mileye terdiam. Pria berbaju biru melanjutkan berkata, bukannya aku tidak peduli padamu, tapi aku benar-benar tidak ingin kamu menjadi generasi kedua yang dimanja. Kamu yang sekarang sudah memiliki tao pedang sendiri. Sangat bagus bisa memiliki sasaran tao pedang sendiri. Dapat dikatakan bahwa tao pedang kamu saat ini benar-benar berada di jalur yang benar. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling, dan kemudian berkata, dunia manusia ini hanyalah batu asah, yang bisa melatihmu dengan sangat baik. Termasuk kali ini, meskipun kamu dihajar habis-habisan, aku percaya bahwa setelah pertempuran ini, kamu pasti akan mendapatkan banyak pengalaman, bukan? Ayah tidak membodohimu, kan? Mileye mengangguk, iya. Pria berbaju biru melanjutkan, bagaimana bisa mencapai alam pencerahan Taoisme tanpa melalui penderitaan yang hebat? Masih ada sedikit kebenaran dalam kalimat ini, karena seringkali, penderitaan dan kesulitan dapat membuat hati menjadi lebih baik, dan melatih hati sama dengan melatih pedang. Semakin keras hatimu, semakin tajam pedangmu. Aku membiarkanmu menanggung kesulitan, bukan karena aku pernah dibiarkan, dan kemudian hatiku menjadi rusak, sehingga membiarkanmu juga. Tujuan akhir ayah adalah berharap bahwa kamu bisa menjadi orang berbakat. Apakah kamu bisa mengerti perasaan ayah? Mileye melirik pria berbaju biru. Apakah kamu mencoba membodohiku? Pria berbaju biru serius berkata, kalau begitu, apakah menurut kamu apa yang aku katakan masuk akal? Mileye mengangguk. Aku akui, apa yang kamu katakan masuk akal. Pria berbaju biru tersenyum sedikit, lalu berkata dengan sangat lega, memang berbeda menjadi seorang terpelajar. Sangat pengertian. Bagus sekali. Mileye tiba-tiba berkata, kalau begitu, menurutmu apakah kamu memenuhi syarat sebagai seorang ayah? Ekspresi pria berbaju biru membeku, ternyata anaknya tidak tertipu. Mileye terus berkata, ayah, aku tidak mengatakan bahwa kamu salah membiarkan aku begitu saja. Yang membuat aku lebih marah adalah sebagai seorang ayah, kamu tidak pernah ada. Apakah menurut kamu ini adalah salahmu atau salahku? Katakan padaku. Pria berbaju biru terdiam. Mileye berkata lagi,
apakah menurutmu normal bagi seseorang untuk tidak memiliki ayah selama 18 tahun? Pria berbaju biru itu terdiam. Mileye terus berkata, musuhku sebelumnya selalu tidak normal, semua jenis tidak normal. Ayah, apa kamu tahu? Tidak, kamu tidak tahu, kamu hanya tahu, aku tidak bisa mengalahkannya, tetapi kamu tidak pernah peduli mengapa aku tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, kamu selalu suka memaksakan idemu sendiri kepadaku, sama seperti para siswa di dunia sekuler. Orang tua mereka terus meminta mereka untuk menjadi apa yang diinginkan orang tua mereka ketika mereka masih sangat muda. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Ayah, kamu membiarkanku karena kamu ingin aku sekuat kamu. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi kemudian kamu terus memaksakan pemikiranmu padaku, dan kemudian memintaku menjadi seseorang seperti kamu, tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Aku bukan kamu. Di dunia ini, hanya ada satu master pedang berbaju biru, dan tidak akan ada yang kedua. Pria berbaju biru menghela nafas. Mileye ingin mengatakan sesuatu yang lain. Saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba membentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan pun muncul di tangannya. Kemudian, dia meletakkan cincin penyimpanan itu ke tangan Mileye. Ayah tahu semuanya, jangan katakan lagi. Mileye mengamati cincin penyimpanan, dan ada 100 juta nadi alam semesta di cincin penyimpanan itu. Banyak sekali. Kelopak mata Mileye berkedut dan jantungnya berdetak lebih cepat. Pria berbaju biru tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kuno dan meletakkannya di tangan Mileye. Buku ini hampir 10 kali lebih kuat dari pedang alam ilusi, dan itu dibuat khusus untukmu oleh ayah dan kakak laki-lakimu. Kamu simpan baik-baik. Mileye berkedip, dan dengan cepat menyimpan buku kuno. Pria berbaju biru menghela nafas. Aku benar-benar berhutang padamu, bisakah kamu memaafkan ayah? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak hitam, tetapi dia tidak memberikannya kepada Mileye. Mileye segera berkata, ayah, apa yang kamu bicarakan? Kita ini ayah dan anak. Kenapa membicarakan hal seperti ini? Di masa depan, jangan katakan hal-hal yang menyakiti perasaan seperti ini, aku tidak menyukainya. Pria berbaju biru berkedip, benar-benar tidak marah. Mileye melirik kotak hitam, lalu berkata dengan tegas, tidak marah, tidak pernah marah. Pria berbaju biru menghela nafas. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak pernah menemanimu ketika kamu masih muda, hei. Aku malu mengatakannya, ayah malu. Mileye dengan cepat berkata, belum terlambat untuk menebusnya. Pria berbaju biru berpikir sejenak, lalu mengangguk. Bagaimana cara menebusnya? Mileye segera berkata, dengan materi. Pria berbaju biru. Di samping, Genosu tercengang, apakah ayah dan anak ini benar-benar ayah dan anak? Wajah Genosu sangat masam, dia tentu saja ingin pergi, tetapi dia tidak berani. Dia tahu bahwa kalau dia bergerak, dia akan mati. Pria berbaju biru itu sangat mengerikan. Di kejauhan, pria berbaju biru tiba-tiba menyerahkan kotak di tangannya kepada Mileye. Ini untukmu. Mileye berkedip, apa ini? Pria berbaju biru tertawa. Itu benda yang sangat bagus, sangat cocok untukmu, tentu saja, itu juga akan cocok untukmu di masa depan. Mileye mengangguk, dia sangat menantikannya. Bagaimanapun, kali ini ayahnya sangat murah hati. Mileye hendak membuka kotak itu, seolah teringat sesuatu, dia memandang pria berbaju biru dan tersenyum berkata, ayah, lain kali kalau tidak ada urusan, kamu bisa datang dan menemuiku lebih sering, lalu sekalian bawa sesuatu ke sini, itu akan meningkatkan hubungan ayah dan anak kita. Wajah pria berbaju biru langsung suram. Bersambung.